Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan selamat pagi juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mukhtar, NIM saya 1410621061. Saya dari kelas B. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian mini skripsi saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial TikTok CNN Indonesia sebagai penyampaian berita terkini dengan cepat terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Daftar isi, langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Ada yang pertama latar belakang. Munculnya jejaring sosial TikTok mempunyai dampak yang kuat terhadap gaya hidup dan aktivitas masyarakat karena media sosial TikTok tidak hanya bertindak sebagai saluran komunikasi, tetapi juga platform kolaboratif, alat pemasaran, akses informasi, fasilitas belajar, dan update berita terkini dengan cepat. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh media konvensional dan portal informasi untuk menyebarkan informasi melalui akun TikTok mereka. Hal ini tidak terlepas dari terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Media TikTok merespon kebutuhan dengan cepat dan terkini, seperti akun media CNN Indonesia yang berbagi informasi tentang setiap kejadian, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berita disajikan oleh lebih menarik, memiliki efek suara, dan bahkan dapat diakses kapan saja tanpa harus melewatkan waktu tayang. Oleh karena itu, media elektronik dan cetak perlu menciptakan inovasi-inovasi baru karena terkadang di media sosial masyarakat dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Namun, tidak jarang informasi di media sosial terkadang banyak memuat berita palsu atau yang biasa disebut dengan hoax. Untuk itu, kita para remaja harus cerdas dalam memilih informasi. TikTok dapat digunakan sebagai media jurnalisme online. Tren perkembangan aplikasi ini dapat menyebar dengan cepat dan luas. Di aplikasi TikTok, ada halaman For Your Page yang muncul segera setelah Anda membuka aplikasi TikTok. Berbeda dengan Instagram yang mengakses feed secara langsung. Hal ini membuat TikTok menarik karena sebuah video bisa mendapatkan lebih banyak view dari pengikutnya. Media online dan media konvensional kini sama-sama memiliki akun TikTok. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan media sosial TikTok CNN Indonesia sebagai penyampaian berita terkini dengan cepat terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Sebagai subjek penelitian, selain itu, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021 merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang nantinya akan mewakili kelompok masyarakat intelektual yang berperan sebagai agen perubahan dan dapat membawa perubahan baik di masa depan. Salah satunya adalah kemampuan memanfaatkan perkembangan zaman teknologi khususnya di media baru. Selama observasi, peneliti menemukan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 aktif menggunakan media baru, misalnya untuk memenuhi kebutuhan informasi atau hiburan. Peneliti serupa belum pernah dilakukan di lokasi ini, dengan fokus penelitian pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021. Selain itu, peneliti dapat mengunjungi lokasi ini untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Oke, kita langsung masuk ke perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang ingin peneliti angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan media sosial TikTok CNN Indonesia sebagai penyampaian berita terkini dengan cepat terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021. Kemudian tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti coba angkat pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media yang bisa dengan cepat menyalurkan atau menyampaikan berita dengan begitu cepat. Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi khalayak mengenai bidang ilmu komunikasi, khususnya pada teknologi komunikasi media baru, agar mengetahui untuk mendapatkan informasi media baru, jejaring sosial pada aplikasi TikTok, terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021. Kemudian manfaat penelitian untuk mempelajari apa saja strategi komunikasi dan penyebaran informasi terkini.
kemudian penyebaran informasi media massa melalui TikTok sebagai cara beradaptasi dengan perkembangan era digital dan menghasilkan kajian akademik terbaru agar para pembaca mengetahui media alternatif penyampaian informasi yang berpotensi di era digitalisasi. Masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, konsep efektivitas. Saat ini media sosial dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menyebarkan informasi atau mendapatkan informasi pengetahuan, salah satunya melalui aplikasi TikTok. Melalui akun CNN Indonesia, konten dari akun tersebut seputar informasi berita yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat atau yang sedang hangat. Kemudian media sosial TikTok. Karena karena kemudahan yang ada di dalamnya, khususnya media sosial TikTok menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi apa yang mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan pada media sosial TikTok, seseorang akan menerima informasi yang memang mereka tertarik untuk mengonsumsinya, saja sesuai akun-akun yang mereka follow. Sehingga media sosial TikTok dianggap sebagai media yang efektif untuk mendapatkan informasi-informasi yang para pengguna cari dan dibutuhkan. Kemudian masuk review literatur, ini adalah jurnal-jurnalnya. Kita langsung masuk ke variabel X. Nah, dalam penelitian ini, yang dijadikan variabel X yaitu media sosial. Kemudian masuk ke variabel Y, yang dijadikan variabel Y pada penelitian itu, yaitu penyampaian berita. Kemudian masuk ke model penelitian. Model penelitian ini media sosial membantu penyampaian berita sebagai berikut tabelnya. Kemudian hipotesis teori pada penelitian ini, efektivitas penggunaan media sosial TikTok CNN Indonesia sebagai penyampaian berita terkini dengan cepat terhadap ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih paradigma positifme. Paradigma ini biasanya hanya mengganti permukaan yang tanpa memahami makna secara lebih dalam. Tujuan dari paradigma ini pun mencapai generalisasi di mana faktanya adalah hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi dan akan tetap ada unsur subjektivitas. Kemudian pendekatan penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandasan positif atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian masuk metode penelitian. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode survei. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responder menggunakan kuesioner. Metode ini sering digunakan untuk penelitian yang ingin memperoleh data secara luas dan representasi. Kemudian populasi, sampel, teknik, dan penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2001 yang memiliki akses ke media sosial TikTok dan mengikuti CNN Indonesia. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini akan dipilih secara acak dengan teknik sampel acak sederhana. Jumlah sampel yang diambil akan disesuaikan dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang telah mengetahui dan mengikuti CNN Indonesia dan juga yang selalu mendengarkan atau menonton konten dari CNN Indonesia. Kemudian ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian. Peneliti menggunakan rumus Slovin dalam mengatur sampel. Rumus ini digunakan peneliti tidak mengetahui perilaku khusus dari populasi. Rumus Slovin dapat dihitung sebagai berikut. Di berikut keterangannya. Dalam kasus ini, jumlah populasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2001 yang menjadi target penelitian adalah 50 orang. Dan tingkat error yang diizinkan adalah 9% atau 0,09 dalam desimal. Oleh karena itu, rumus Slovin yang dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, untuk penelitian ini dibutuhkan 35 sampel mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021.
Lanjut masuk ke hipotesis riset. Hipotesis riset dalam penelitian ini yaitu hipotesis nol. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial TikTok CNN Indonesia terhadap mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Kemudian masuk ke hipotesis statistik. Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu 0, koefisien kolerasi antara penggunaan media sosial TikTok CNN Indonesia dan penyampaian berita bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Hipotesis alternatif, koefisien korelasi antara pengguna media sosial TikTok CNN Indonesia dan penyampaian berita bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 lebih besar dari 0 atau terdapat hubungan linear positif antara kedua variabel tersebut. Kemudian masuk ke metode pengumpulan. Penelitian di atas menggunakan beberapa tahapan produksi. Dalam proses penyampaian tersebut, peneliti membagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap produksi, produksi, hingga pasca produksi. Dari hasil wawancara dari informasi kunci observasi ditemukan data ketiga tahapan tersebut. Pada tahap praproduksi oleh suara.com, dengan pengumpulan data mengenai konten yang akan diupload, hal ini dapat berupa artikel, gambar, potongan klip, dan lain-lain sebagainya. Setelah data dikumpulkan sehingga brief akan ditulis dengan Google Spreadsheet yang telah disiapkan. Jika proses produksi seperti perekaman gambar, perekaman audio, dan editing. Pada proses produksi ini, video akan diolah baik dari tim multimedia atau tim sosial media hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika video tersebut telah diolah, maka tahap selanjutnya adalah finishing atau tahap pasca produksi di mana video yang telah diolah akan disempurnakan dengan menyesuaikan suara dan tampilan serta proses pengunggahan. Setelah konten diunggah, maka dalam beberapa waktu akan dilakukan evaluasi mengenai konten yang terunggah tersebut. Informasi diolah melalui dan diunggah melalui jaring sosial TikTok hingga sampai pada khalayak dan mendapatkan respon. Kemudian masuk ke metode pengukuran data. Yang pertama, validitas. Pengukuran data dilakukan dengan validitas instrumen. Validitas instrumen adalah sejauh ukuran mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, atau wawancara dapat diandalkan dalam mengukur variabel secara akurat, valid, dan konsisten. Validatis, validitas instrumen menjadi penting dalam penelitian karena jika instrumen tidak valid, maka hasil penelitian tidak dapat diandalkan dan tidak bersifat objektif. Kemudian yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa akurat konsisten hasil pengukuran dari kuesioner. Kemudian masuk ke metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat. Metode analisis statik yang digunakan untuk menggambarkan atau memeriksa suatu variabel pada suatu populasi atau sampel. Metode ini digunakan peneliti untuk memberikan gambaran tentang pola seperti frekuensi, persentase, rata-rata, median, dan modus. Kemudian yang kedua, analisis data bivariat merupakan suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel dalam suatu populasi atau sampel. Metode ini digunakan peneliti untuk menentukan korelasi, asosiasi, atau hubungan kausa antara dua variabel. Kemudian kita masuk ke keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan penelitian di atas bahwa keterbatasan dan kelemahan penelitian mempunyai perbedaan dan menggunakan dalam penggunaan sampel, yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan secara generalisasi karena peneliti hanya dapat sampel mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian masalah validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kuesioner, mungkin tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai sehingga hasil penelitian dapat dipertanyakan. Kurangnya informasi tentang merek, jadi penelitian yang fokus pada merek CNN Indonesia di TikTok dan tidak mempertimbangkan merek lain atau jenis akun lainnya. Kemudian kelemahan, sampling yang tidak
representatif, peneliti hanya menggunakan sampel mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2001, sehingga hasilnya memungkinkan tidak dapat digenerasikan pada populasi yang lebih luas. Masalah validitas instrumen pengukuran minat beli dan pengaruh media sosial TikTok CNN Indonesia mungkin tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Keterbatasan penelitian deskriptif, peneliti hanya menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan minat beli dan pengaruh media sosial CNN Indonesia dan tidak menggunakan analisis inferensial untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian kita masuk ke definisi operasional. Vari Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Organisasi operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Dalam hal ini dapat penelitian di atas dikaitkan dengan variabel X dan Y. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat, variabel X kita media sosial dan variabel Y kita penyampaian berita. Media sosial merupakan media internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain. Dan penyampaian berita yaitu pesan yang disebarkan untuk memberikan pengertian tentang pesan yang diingin disampaikan. Informasi tersebut disampaikan dengan memberikan fakta yang ada dengan tujuan untuk memberikan pesan yang benar dan jelas. Kemudian kita masuk ke operasional konsep. Ini adalah tabelnya, media massa, media sosial dengan dimensi efektif. Kemudian ini berikut beserta indikator dan skalanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi hasil penelitian mini skripsi dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial TikTok CNN Indonesia sebagai penyampaian berita terkini dengan cepat terhadap mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2001. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.